Yes, welcome back. Selamat datang kembali semua di Crypto Daily Indonesia. Kembali Crypto Daily Indonesia di hari ini, hari Rabu. Kembali kami menyampaikan kepada Anda apa yang terjadi di ruang cryptocurrency. Ada beberapa berita menarik pada kesempatan kali ini. Kita melihat global market cap dan koin token teratas saat ini kembali mengalami koreksi. Bitcoin, Ethereum, dan altcoin lainnya kembali mengalami penurunan. Tampaknya ada sebagian besar orang, ya, investor yang melakukan pembelian di awal, melakukan take profit, melakukan penjualan sehingga terjadi kembali untuk global market cap, kemudian Bitcoin, Ethereum, dan lain sebagainya, altcoin lainnya itu mengalami kembali penurunan. Dan kita melihat dari koin Gecko dalam 24 jam, ya, performa global market cap saat ini mengalami penurunan minus 2,7%, lebih dari 1,06 triliun US dollar, ya. Kemudian kita memantau Bitcoinnya duduk di harga 22.700-an US dollar, kembali turun di bawah 23.000, ya teman-teman, ya. Padahal di kemarin 2 hari yang lalu, ya, itu Bitcoinnya di atas 23.000 bermainnya. Saat ini sudah turun lagi di bawah 23.000 dalam 24 jam untuk Bitcoin saat ini. Mengalami minus 1,7%, menyusul Ethereum 5,1%, ya. Untuk Ethereum lumayan drastis, 5 sampai dengan 5,1%, ya, di harga 1.554 US dollar. Kemudian kita memantau juga altcoin lain, termasuk ada BNB di sana 4,4% penurunan, kemudian juga XRP 3,8%, Cardano 5% ke atas juga, Dogecoin 5,8%, OKB 2,2%, dan banyak altcoin lainnya pun saat ini mengalami kembali penurunan, termasuk juga Solana turun juga 6,4%, ya. Kalau Anda pantau secara sekilas, memang keseluruhan ini token koin teratas kebanyakan mengalami performa penurunan, teman-teman. Sedangkan data dari Crypto Bubbles, kita coba melihat top 100 token saat ini. Nah, saat ini kebanyakan mengalami penurunan, ya. Memang ada beberapa altcoin yang mengalami kenaikan, termasuk di sini ada, ya, Threshold, ya, itu mengalami kenaikan sampai dengan 14%. Kemudian ada XSC, ya, atau SEX, ya teman-teman, ya, XEC, ya, 4,2%, ya, mengalami kenaikan, termasuk Aptos 4,5%. Sisanya yang lain itu mengalami penurunan yang lumayan banyak, ya. Kalian lihat di layar Anda di situ, itu hampir memang kebanyakan mengalami penurunan, teman-teman, ya, seperti itu. Nah, kemudian kita akan melihat secara teknikal untuk Bitcoin, ya. Kembali kita akan melihat di sini Bitcoinnya seperti apa yang saya sampaikan kepada teman-teman di beberapa video kami yang lalu juga, bahwa saat ini Bitcoin itu sudah terlalu tinggi kenaikannya. Dan kalau kita melihat secara RSI-nya, ya, ini RSI Bitcoin ini, ya, sudah melampaui garis upper band-nya. Nah, ini garis putus-putus yang ini, teman-teman, ya. Ini upper band bisa dikatakan. Nah, ini sudah dilewati, berarti sentimen pada Bitcoin itu sudah terlalu tinggi dan, ya, dan kemungkinan besar, ya, memang akan turun, teman-teman, ya, akan turun. Makanya kenapa saya sampaikan selalu di beberapa video kami yang lalu bahwa teman-teman yang melakukan trading future tentunya yang paling berbahaya. Ya, jangan sampai kalian kena FOMO dan kemudian ikut-ikutan melakukan open long dan ternyata kalian itu akan terkena loss, ya. Jangan sampai terkena loss, apalagi terkena likuidasi, ya, terhadap trading teman-teman. Nah, seperti itu, ya. Seperti ini kita melihat, ya, RSI-nya itu sudah terlalu tinggi, teman-teman, ya. Sudah melewati dari garis putus-putus yang ini atau upper band-nya, sudah melewati situ. Itu artinya bahwa kenaikan Bitcoin sudah terlalu tinggi dan kemungkinan akan terindikasi akan mengalami kembali penurunan. Dan saat ini, ya, kita memantau Bitcoinnya candle kemarin itu di tanggal 24 terbentuk candle bearish, ya, kemarin tanggal 24. Dan saat ini sementara berlangsung, dan bahkan di beberapa jam yang lalu sempat Bitcoinnya dalam 24 jam terakhir harga low-nya itu di 22.300 US dollar, dan saat ini sudah menguat kembali di 22.600 US dollar, yang mendekati 22.700 saat ini. Ini data dari TradingView, teman-teman semua, ya. Kita menunggu, ya. Saya pikir mungkin di beberapa hari mendatang ini, teman-teman, ya, Bitcoin mungkin akan sideways, ya, ketika ada berita-berita menarik kembali dan mungkin bisa kembali mengalami kenaikan. Tetapi kalian harus disclaimer, apalagi teman-teman yang melakukan trading, harap berhati-hati. Dan Ethereum
Kalau Ethereum itu ya, dia terbentuk memang penurunan yang lumayan dalam ya. Dalam beberapa hari terakhir berturut-turut 3 hari, ini time frame daily teman-teman ya. Ini time frame daily untuk Ethereum ya. Di beberapa video kami yang lalu pula telah membahas Ethereum, bahwa harap berhati-hati teman-teman semua, karena Ethereum sudah mencapai titik resisten seperti apa yang saya buat di sini, seperti apa yang teman-teman lihat di sini. Itu Ethereum saat ini di beberapa hari yang lalu maksud saya, itu Ethereum sudah mencapai titik resistennya. Ketika sudah mencapai titik resisten itu di beberapa bulan yang lalu teman-teman semua, maka kemungkinan besar ya akan koreksi kembali ya. Ada banyak orang kemudian mungkin melakukan take profit ya, sehingga saat ini Ethereum pun dalam 3 hari berturut-turut ya, saya perbesar dulu supaya teman-teman lihat secara jelas. Nah ini teman-teman semua, silakan kalian lihat. Nah ini teman-teman, kalian lihat bahwa 3 hari berturut-turut di tanggal 23, 24, 25 saat ini. Nah posisi daripada Ethereum itu dalam time frame daily saat ini itu posisinya dalam keadaan penurunan, dalam keadaan bear ya. Lilinnya ini ya polanya adalah bearish teman-teman semua. Nah seperti itu ya. Kalau ini terbentuk mungkin hammer candle nantinya ya, posisi bodinya kecil, kemudian low shadow-nya panjang ya. Nah kemungkinan kemudian dikonfirmasi hari berikutnya itu terjadi candle bullish. Nah kemungkinan memang akan kembali mengalami kenaikan untuk Ethereum teman-teman ya. Kemungkinan akan kembali mengalami kenaikan untuk Ethereum ini. Itu menurut perspektif saya pribadi ya. Itu sesuai dengan pola-pola yang terjadi di ruang trading teman-teman semua ya. Ada banyak orang berspekulasi ketika terjadi pola candle seperti ini maka kemungkinan besar akan naik. Ketika terjadi pola candle seperti ini kemungkinan akan turun. Nah itulah mindset orang-orang di ruang trading. Makanya kenapa trading itu biasanya dalam teknikal sesuai. Nah karena mindset para trader, para investor, para paus seperti itu ya, makanya terkopilah hal itu, maka terjadilah hal itu teman-teman semua. Nah yang kemudian berita menarik pada kesempatan kali ini ada datang dari pertukaran exchange dari Australia, kemudian juga dari salah satu perusahaan penambangan kripto. Nah kita akan mulai pertukaran kripto, exchange kripto yang dari Rusia hampir saja mengalami kebangkrutannya teman-teman. Dan bahkan saat ini pertukaran ini ya, Digital Source, salah satu exchange di Australia ini akan mengembalikan dana nasabahnya secara bertahap karena krisis likuiditas yang terjadi pada pertukaran ini. Nah baik, langsung saya tunjukkan kepada teman-teman semua, kita lihat bersama. Pertukaran kripto Digital Source namanya ya, muncul sebagai penyintas selangkah dari kejatuhan FTX. Artinya bahwa pertukaran kripto ini ya, dia memiliki dana tertahan di FTX yang mereka simpan di sana teman-teman, sekitar 23,4 juta US dollar, dan hampir saja proyek ini, exchange ini akan bangkrut ya. Tetapi ada langkah-langkah yang kemudian mereka lakukan sehingga exchange ini tidak resmi ya, tidak mengajukan kebangkrutan secara resmi di otoritas berwenang di Australia. Pertukaran kripto Australia memiliki 23,4 juta dolar aset digital yang dikunci di FTX ketika runtuh, dan anak perusahaan FTX di Australia masuk ke administrasi. Pertukaran mata uang kripto Australia yaitu Digital Source tampaknya hampir saja menghindari keruntuhan meskipun memiliki aset digital bernilai jutaan dolar yang diikat di bursa kripto FTX yang sekarang bangkrut ya. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa Digital Source ini belum secara resmi mereka mengajukan kebangkrutan, tetapi dan mereka itu mengalami krisis likuiditas saat ini. Ada banyak dana nasabah mereka yang mereka belum bisa kembalikan, tetapi rencana mereka untuk mengembalikan secara bertahap ya. Sebentar akan saya tunjukkan. Pada 24 Januari waktu setempat, kreditur Digital Source menyetujui rencana bailout 5 tahun. Artinya rencana bailout ini mengembalikan dana bertahap teman-teman semua ya. Ketika bertahap akan dikembalikan teman-teman ya, bertahap dikembalikan, ada puluhan ribu dana nasabahnya akan dikembalikan, yang pada akhirnya bertujuan untuk mengembalikan sekitar 22.545 pelanggannya yang telah membekukan aset digital mereka di platform sejak 16 November lalu. Next, kemudian hal penting lainnya sesuai dengan ya deed of company arrangement
Pertukaran kripto Australia akan menerima pinjaman. Jadi di sini kita mendapat informasi bahwa pertukaran kripto Australia ini akan mendapatkan pinjaman ya teman-teman semua sekitar 884.000 US dollar lebih. Kalau dalam dolar Australia itu sekitar 1,25 juta dolar Australia dari bisnis terkait yaitu Digico ya. Kemungkinan pertukaran yang melanjutkan perdagangan dan memungkinkan pertukaran untuk melanjutkan perdagangan dan operasi ya. Semoga saja salah satu exchange dari Australia ini tidak bangkrut, tidak mengajukan kebangkrutannya teman-teman ya, walaupun mereka saat ini dalam keadaan krisis likuiditas. Dalam sebuah pernyataan, administrator di Konda Menta menyatakan bahwa kreditur akan dibayar selama 5 tahun. Nah inilah tahapan yang mereka keluarkan, rencana mereka, kreditur itu akan dikembalikan dananya selama 5 tahun ke depan dari laba bersih triliunan bursa. Inilah teman-teman ya, akan dikembalikan dari laba bersih triwulanan exchange dari Australia itu. Pelanggan akan dibayar kembali dalam cryptocurrency dan juga mata uang fiat tergantung pada komposisi aset dari klaim masing-masing ya, kata Korda Meta ini menurut laporan dari salah satu media pemberitaan di Australia. Nah, seperti itulah berita terbaru juga saat ini di ruang kripto yang perlu teman-teman ketahui. Maka dari itu ketika teman-teman mengikuti kami Crypto Daily Indonesia, maka Anda akan selalu mendapatkan berita-berita dari kami, kejadian-kejadian di ruang cryptocurrency. Kemudian salah satu perusahaan Blockstream ya, perusahaan infrastruktur kripto Blockstream ya, mengumpulkan 125 juta dolar untuk memperluas layanan penambangan. Di sisi yang lain, ada banyak perusahaan, ada banyak proyek penambangan kripto mengajukan kebangkrutannya dan bahkan menjual mesin tambang mereka. Saat ini Blockstream mengumpulkan sekitar 125 juta dolar untuk memperluas layanan penambangan mereka yang mungkin mereka mengadang-kadang mempersiapkan untuk bull market yang akan datang. Sekira para penambang ini walaupun saat ini dalam keadaan banyak penambang kripto mengalami kerugian karena naiknya harga listrik ya teman-teman semua, sehingga pendapatan mereka itu tidak sesuai dengan pengeluaran mereka. Makanya kenapa banyak perusahaan penambangan kripto mengajukan kebangkrutan mereka. Penambang Bitcoin dan penyedia hosting Blockstream mengumpulkan 125 juta dolar dalam nota konversi dan mengamankan putaran pembiayaan pinjaman. Next, perusahaan akan menggunakan uang itu untuk memperluas layanan kolokasi penambangan Bitcoin di institusionalnya pada saat orang lain di industri ini berjuang untuk tetap bertahan karena penurunan ekonomi pertambangan yang berkepanjangan. Blockstream saat ini memiliki lebih dari 500 megawatt dalam jalur pengembangannya. Bisnisnya juga meluas ke perangkat keras dan teknologi layer 2 atau layer 2 seperti core lightning. Nah, seperti inilah. Jadi perusahaan penambangan Blockstream ini itu CEO-nya itu namanya Adam Back, teman-teman semua ya. Perlu kalian ketahui CEO-nya adalah Adam Back. Kemudian Bitcoin News menginformasikan, dan ini juga lumayan trending di ruang kripto di beberapa di Twitter ya, trending juga tentang El Salvador. El Salvador berhasil melunasi utangnya sekitar 800 juta US dollar. El Salvador baru saja melunasi utang 800 juta dolar meskipun media arus utama mengatakan mereka akan gagal bayar karena taruhan Bitcoin mereka. Ada banyak media tertulis, media cetak di El Salvador dan lain sebagainya di seluruh dunia menginformasikan bahwa El Salvador tidak akan sanggup membayar utang karena mereka mempertaruhkan kebanyakan uang mereka di Bitcoin, membelikan Bitcoin, salah satu negara yang pro dengan Bitcoin ya, dan bahkan mereka melegalkan Bitcoin adalah transaksi bukan hanya fiat tetapi Bitcoin dapat dipertukarkan, dapat digunakan sebagai alat tukar di negara tersebut. Dan saat ini ya, bahwa El Salvador mampu membayar utang tersebut membantah berita-berita yang selalu beredar teman-teman ya di media tertulis, media pemberitaan dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Kemudian sentimen melihat ya bahwa ada sebagian orang-orang mengambil keuntungan pada saat kenaikan Ethereum di beberapa hari yang lalu sehingga mengakibatkan Ethereum kembali mengalami penurunan. Ethereum jatuh kembali ke 1527 US ya per unitnya karena penurunan di seluruh pasar. Diperingatkan oleh lonjakan rasio transaksi ambil untung besar-besaran pada 20 Januari ya.
pastilah begitulah teman-teman ya, para paus, investor yang para orang-orang yang melakukan pembelian saja besar-besaran, ketika mereka melihat untung ya, kemudian mereka melakukan penjualan ya, sehingga mengakibatkan kembali market kembali mengalami penurunan. Penurunan Ethereum ini telah dibahas dalam 21% dari diskusi aset kripto. Ini FAT ya. Ini FAT bisa menguntungkan ya, atau FAT ini bisa menguntungkan harga jangka menengah. Artinya apa? FAT orang-orang melakukan penjualan kembali ya, sehingga bisa menguntungkan orang-orang yang melakukan pembelian sekarang yang kemudian bisa kembali mengalami kenaikan untuk Ethereum-nya. Nah, kemudian Peter Schiff kembali salah satu ekonom yang sangat kontra dengan Bitcoin ya, selalu menginformasikan kepada orang-orang untuk menjual Bitcoin mereka. Tahukah Anda apa yang lebih buruk daripada menasihati orang untuk menjual Bitcoin lalu menontonnya naik 30% selama minggu depan ya? Prediksi Peter Schiff ya, di beberapa minggu yang lalu itu salah. Dia mengatakan, semenjak dia katakan bahwa jual Bitcoin Anda di Twitternya, teman-teman semua ya, saat itulah Bitcoin dalam 1 mingguan itu mengalami kenaikan ya 30%-an ya, kenaikan daripada si Bitcoin ini. Kemudian memiliki Bitcoin, melihatnya naik 30% dalam 1 minggu, tidak menjual apapun, lalu menyaksikan seluruh rally berbalik arah dan Bitcoin jatuh di bawah level awalnya ya. Nah, seperti inilah salah satu ekonom ya, pandangan dia tentang Bitcoin, dia kontra, termasuk juga Jim Cramer, dia kontra terhadap Bitcoin. Dan baru-baru ini dia membuat salah satu postingan bahwa beli saham Meta, teman-teman ya. Dia katakan seperti itu. Oke teman-teman semua, mungkin cukup sekian informasi kali ini. Semoga setiap informasi yang kami sajikan ya, pemberitaan-pemberitaan yang kami sajikan di dalam video Crypto Daily Indonesia, juga dalam Twitter kami juga selalu memberi manfaat kepada masyarakat Indonesia, agar masyarakat Indonesia tidak ketinggalan agar kita bisa bersaing dengan negara-negara lain di ruang aset digital ini, yaitu di ruang kripto blockchain, teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian informasi kali ini. Semoga setiap informasi yang kami sajikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Dengan saya Sofyan, sampai jumpa pada video besar berikutnya. See you, bye bye.